لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة صف دي luruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل
قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah subuh rahmatullah, bersyukur alhamdulillah, mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah mencipta, mengatur dan memelihara alam semesta ini, Zat yang telah mengumpulkan kita pada pagi ini dengan menyandang beribu nikmat, terutama nikmat sehat, merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan pada kita ketika kita berada di dunia ini. Karena dengan sehat kita bisa maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang kedua adalah nikmat iman, nikmat Islam. Ini nikmat yang sangat besar bagi kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kemampuan, diberikan pemahaman atas apa yang beliau sampaikan, yang beliau ajarkan, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi kemampuan untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis Rasulullah SAW dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Akan saya bacakan pada bab yang ke-28, yaitu tentang menutupi aib kaum muslimin dan larangan menyiarkannya tanpa adanya darurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahsyatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah." Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Quran surat An-Nur ayat 19. Hadis yang pertama atau hadis nomor 242 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yasturu 'abdan fid dunya illa syatarallahu yaumal qiyamah." Rawahu Muslim. Tiada seorang hamba pun yang menutupi celah seorang hamba yang lainnya di dunia, melainkan ia akan ditutupi celahnya oleh Allah pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Kebajikan, bab berita gembira bahwa barang siapa ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka Allah juga menutup aibnya di akhirat. Adapun mutiara hadis, balasan orang yang menutupi aib seorang hamba di dunia adalah ditutupi aibnya pada hari kiamat nanti. Jadi balasan itu sejenis dengan perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala menutup aibnya bisa jadi dengan menghapus dosa-dosanya sehingga ia tidak ditanya, atau Allah bertanya kepadanya tentang dosanya tanpa memperlihatkan dosa kepada orang lain lalu memaafkannya. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullu ummati mu'afan ilal mujahirina wa innal mujahirati ay ya'mala rajulu bil laili 'amalan thumma yusbiha wa qad satarallahu alaihi fayaqulu ya fulan 'alimtu al-barihata kadza wa kadza wa qad bata yastaruhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitratallahu alaihi." Muttafaqun alaihi. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Setiap umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang menampak-nampakkan kejahatannya sendiri. Di antara perbuatan menampakkan keburukan sendiri adalah melakukan suatu perbuatan di waktu malam, kemudian di pagi harinya Allah telah menutupi kelaukannya itu, namun ia berkata, 'Hai fulan, aku tadi malam berbuat demikian dan demikian.' Di malam harinya Allah telah menutupi celahnya, menutupi aibnya, namun di pagi harinya ia membuka tabir Allah Subhanahu wa taala padanya." Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adab bab mukmin menutup aib diri sendiri, dan Imam Muslim dalam kitab Zuhud bab larangan bagi seorang untuk merobek tabir dirinya. Penjelasan kata mu'afan, dimaafkan, maksudnya adalah mereka semua selamat dari lidah dan tangan manusia. Al-muhajirin, al-mujahirin, orang-orang yang menampakkan kejahatannya sendiri. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan, mujahir berarti orang yang memperlihatkan maksiatnya dan menyingkapkan apa yang telah ditutupi Allah Subhanahu wa taala dengan cara membicarakannya. Adapun mutiara hadis yang pertama, besarnya dosa orang-orang yang berniat untuk memperlihatkan maksiatnya. Yang kedua, sikap memperlihatkan maksiat itu mengandung murka Allah Subhanahu wa taala.
Sementara sikap menutup aib dengan disertai tobat itu mengakibatkan Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aibnya. Yang ketiga, maksiat secara terang-terangan itu menunjukkan sikap meremehkan hak Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan orang-orang mukmin yang saleh. Yang keempat, sikap memperlihatkan maksiat itu berarti melanggar kehormatan umum dan meremehkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qudamah dalam kitab At-Tawabin menceritakan sebuah kisah. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel dalam keadaan kekeringan yang berkepanjangan. Ternak-ternak pada mati, kemudian tanaman-tanaman semua mati. Maka pada waktu itu Bani Israel berkumpul mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Mereka mohon kepada Nabi Musa alaihissalam agar Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, "Wahai Nabi Allah Musa alaihissalam, berdoalah kepada Rabb-Mu agar Dia menurunkan hujan kepada kami." Kemudian Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya menuju ke padang yang luas. Mereka berkumpul kurang lebih berjumlah 70.000 orang. Mereka mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan rusuh dan kumuh, penuh debu, haus dan lapar. Musa berdoa, "Wahai Allah, wahai Tuhanku, turunkanlah hujan kepada kami. Tebarkanlah rahmat-Mu kepada kami. Kasihilah kami demi anak-anak yang masih menyusui, demi hewan ternak yang merenggut, dan demi orang tua yang rukuk kepadamu, ya Allah." Namun setelah itu langit tetap saja terang, tidak menunjukkan adanya akan turun hujan. Kemudian Nabi Musa kembali berdoa, "Ilahi asqina, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Turunlah hujan kepada kami, ya Allah." Kemudian Allah pun berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, bagaimana aku akan menurunkan hujan kepada kalian, sedang di antara kalian ada seorang hamba yang bermaksiat kepadaku sejak 40 tahun yang lalu. Umumkanlah di hadapan manusia agar dia berdiri di hadapan kalian semua, karena sebab dialah aku tidak menurunkan hujan untuk kalian." Saudara-saudara yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Musa pun berteriak di tengah-tengah kaumnya, "Wahai hamba yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sejak 40 tahun yang silam, keluarlah di hadapan kami, karena sebab engkaulah hujan tak kunjung turun di daerah ini." Seorang laki-laki melirik ke kanan dan ke kiri, tapi tidak berani keluar ke hadapan manusia. Saat itu pula ia sadar bahwa dirinya yang dimaksud. Dia berkata dalam hatinya, "Kalau aku keluar di hadapan manusia, maka akan terbuka rahasiaku. Tetapi kalau aku tidak keluar, maka hujan pun tidak akan pernah turun di daerah ini." Maka hatinya kemudian gundah gulana. Air matanya menetes, menyesali semua perbuatan maksiatnya, sambil berkata lirih, "Ya Allah, aku telah bermaksiat kepadamu selama 40 tahun. Selama itu pula Engkau telah menutupi aib-aibku, ya Allah. Sungguh ya Rabb, sungguh ya Allah, pada hari ini, pada saat ini aku telah bertobat kepadamu, dan terimalah tobatku." Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah rintian seorang berdosa, seorang yang telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan Allah tidak menurunkan hujan di daerah itu. Tidak lama setelah doa itu dipanjatkan, maka muncullah awan-awan tebal dan kemudian terjadi hujan yang sangat deras sekali. Nabi Musa keheranan dan berkata, "Ya Allah, Engkau telah turunkan hujan kepada kami, padahal tidak ada seorang pun yang keluar ke hadapan kami." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Musa, dia telah bertobat kepadaku dan aku telah menerima tobatnya. Karena orang itulah aku menahan hujan kepada kalian, dan karena dia pula aku telah menurunkan hujan kepada kalian." Kemudian Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku siapa orang itu, ya Allah." Maka kemudian Allah berfirman, "Wahai Musa, aku telah menutupi aibnya selama 40 tahun. Dan hari ini ia telah bertobat kepadaku. Akankah aku buka? Akankah aku sampaikan aib-aibnya?" Itu sangat tidak mungkin, wahai Musa.
saat ini dia telah bertobat kepadaku, dan dengan tobatnya itu maka di daerah kalian telah aku turunkan hujan. Saudara-saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kisah kaum Bani Israel yang begitu merindukan air karena kemarau yang berkepanjangan yang menyebabkan binatang-binatang ternak meninggal dunia, binatang-binatang ternak mati, kemudian tanaman-tanaman juga mati, dan mereka sangat sulit untuk mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab karena ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dilakukan sangat lama, yaitu 40 tahun. Oleh karena dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Itulah Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah, sebuah kisah yang mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, bahwa setiap musibah yang menimpa kita itu karena dosa-dosa yang kita lakukan. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salahnya itu karena kebodohan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada benarnya tidak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toto